Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Peternak sapi melihat sapi peranakan limusin lebih menguntungkan dilihat dari bobotnya yang besar. Namun Profesor Kusmantoro dari Vapet UB menyampaikan bahwa meskipun produktivitas sapi peranakan limusin dari segi bobot sapi lebih besar, namun kebutuhan pakan juga lebih banyak dibandingkan dengan sapi Madura. Sehingga peternak perlu menghitung ulang perbandingan biaya pakan dengan hasil yang didapatkan. Tentang produktivitas itu jauh dibandingkan dengan sapi lokal Madura. Tetapi yang perlu kita tahu juga bahwa dengan sapi yang lebih besar tentunya kebutuhan pakannya juga lebih banyak. Sehingga secara ekonomi peternak-peternak sapi Madura yang kebetulan memelihara sapi peranakan limusin itu mereka luar biasa menyediakan pakannya, dan itu tidak disadari. Mereka hanya memikir bahwa saya lebih untung, padahal sebenarnya cost-nya juga tinggi. Betul. Makanya kalau kita nanti melakukan penelitian komparasi sampai kepada ekonomi, kalau kita bisa membuktikan bahwa secara ekonomi itu sapi Madura asli itu masih menguntungkan, maka kita bisa nantinya bisa mengembalikan situasi, ya. Tidak hanya dari sisi genetis, tapi dari sisi persuasif. Mereka akan, iya ya, kok saya melihara sapi Madura kok yang asli itu kok ya untungnya lebih baik juga itu. Nah, mereka juga akan tidak terlalu tertarik untuk melakukan crossbreed itu. Memang yang saya lihat di lapangan mereka hanya menilai dari keuntungan yang besar dan sebagainya, tapi belum ada sebenarnya evaluasi secara rinci sampai ke ekonominya membandingkan head to head, ya. Penggemukan sapi Madura asli dengan penggemukan sapi crossbred Madura dengan limusin. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik berkolaborasi bersama GOTO membangun DTI Research and Innovation Center yang berada di lingkungan Teknik Industri UB. Sarana ini merupakan ruang yang mewadahi bagi dosen maupun mahasiswa untuk menciptakan berbagai inovasi teknologi. Ketua Departemen Teknik Industri UB, Sugiono PhD, mengaku berterima kasih kepada GOTO sebagai mitra strategis dari TI dalam membantu mewujudkan ruang kreatif tersebut. Industri kerjasama dengan Gojek akan dan sudah berlangsung membangun ruang riset center dan inovasi, di mana ruang itu merupakan tempat wadah bagi banyak dosen TI untuk bisa berdiskusi dan mengembangkan keilmuan di situ. Yang kedua adalah bahwa dengan ruangan tadi akan mengintegrasikan seluruh laboratorium yang ada. Jadi selama ini yang kita ketahui laboratorium berjalan sendiri-sendiri, itu banyak juga yang walaupun sudah besar masih belum terintegrasi dengan yang lain. Padahal dalam proses pengembangan, di dalam proses problem solving, semuanya harus melibatkan dari banyak aspek. Nah, dengan ruangan ini menjadi tempat tongkrongan bagi ketua laboratorium dan juga Bapak Ibu dosen yang ada di lingkungan teknik industri untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa berdiskusi di situ. Sehingga disitulah tempatnya ruang untuk inovasi. Nah, ke depan tentunya kita akan bekerjasama dengan mitra, ya, tetap kita akan mitra Gojek menjadi yang utama karena akan memfasilitasi terkait dengan kegiatan-kegiatan.
Departemen Teknik Industri UB masuk dalam tim pengembangan High Speed Train yang rencananya akan diuji cobakan di Makassar. Menurut Ketua Departemen TI UB, Sugiono, dirinya sudah dihubungi oleh PT Inka untuk terlibat dalam pengembangan proyek transportasi publik tersebut. Proyek ini menurutnya merupakan salah satu terobosan baru dalam bidang transportasi publik untuk kawasan Indonesia Timur yang syarat dengan sentuhan teknologi. Lain. Nah, ini dalam waktu yang pendek kita sudah punya produk inovasi AGLS, itu juga akan dikembangkan di situ, di mana AGLS nanti akan bekerjasama dengan MRT, jadi bekerjasama dengan MRT. Kemudian juga kita ditunjuk kemarin, saya dapat telepon, kita akan menjadi bagian prototyping high speed train yang insya Allah hanya 3 kar dan itu akan dicobakan di Sulawesi. Jadi kita sudah kontak-kontak dengan Inka untuk bisa menyiapkan timnya. Nah, penggodokannya. Jelang Idul Adha tahun ini, Guru Besar Fakultas Peternakan UB, Profesor Suyadi meminta agar transportasi ternak dan kesehatan ternak dapat ditata dengan lebih baik. Hal ini dikarenakan wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi masih mewabah dengan transmisi penyebaran yang cepat. Suyadi melihat transportasi ternak ini menjadi hal penting agar tidak terjadi penularan dari sapi yang sakit kepada sapi yang sehat. Penularan ini dapat dikendalikan dengan cara menata alur transportasi ternak dari kandang hingga ke pasar atau konsumen. Ada 2 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah mekanisme transportasi ternak dan yang kedua adalah kelayakan ternak. 2 hal itu yang penting dan dua-duanya sudah diatur. Masalah yang pertama, moving ternak, transportasi ternak itu diatur dalam beberapa peraturan yang peraturan karantina, kemudian ada Dirjen Peternakan, ada macam-macam, itu mengatur semuanya dan keputusannya adalah bahwa tidak boleh ternak itu bergerak dari tempatnya ke tempat yang lain sampai kira-kira paling cepat itu H-7 dari penyembelihan Idul Kurban. Sehingga dengan demikian harapannya melokalisir kejadian-kejadian itu tidak menyebar ke yang lain karena virus PMK itu sangat ringan dan juga sangat gampang kemana-mana. Dari sisi kelayakan, maka kita menyarankan kepada masyarakat semuanya, bagi orang yang mau berkorban itu tidak terlalu cemas ya, jangan terlalu cemas. Artinya kondisi ini tidak usah mengganggu, tidak terlalu mengganggu ibadah kurban. Dengan catatan ya, dengan catatan bahwa ternaknya sehat. Tidak usah diambil dulu kalau beli, diambilnya menjelang di Idul Kurban saja. Profesi dalam bidang keuangan tidak dapat dilakukan begitu saja selepas seorang mahasiswa lulus dari perguruan tinggi. Namun, terdapat serangkaian sertifikasi profesi dan pembinaan dari pemerintah melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang harus dilalui. Kepada mahasiswa program studi Aktuaria MIPA UB, Kepala Sub Penilai dan Aktuaris Kementerian Keuangan, Citra Wulan Ratri mengatakan, terdapat 3 profesi keuangan yang saat ini dibina oleh PPPK, yaitu akuntan dan akuntan publik, jasa menilai, dan yang ketiga adalah aktuaria. Kemudian, profesi keuangan yang saat ini dibina oleh PPPK itu apa saja? Saat ini kami melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 3 profesi keuangan yang eksis ya, yaitu profesi di bidang akuntansi, kemudian profesi penilai, profesi aktuaris, dan ada 3 profesi lain yang saat ini sedang dalam proses integrasi untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan di Kementerian Keuangan, di PPPK khususnya, yaitu profesi konsultan pajak, ahli kepabeanan, dan juga pejabat lelang kelas 2. Jadi untuk yang di atas, profesi akuntan publik, penilai, aktuaris. Nah, ini sudah cukup lama dibina oleh Kementerian Keuangan. Mungkin yang paling baru ya adalah aktuaris. Tahun 2012 ketika Bapak PAM berubah menjadi OJK, maka aktuaris ini dipindahkan pembinaan dan pengawasannya kepada PPPK.
Asosiasi profesi dalam profesi keuangan memiliki peranan penting. Asosiasi profesi memiliki tugas untuk pendataan anggota dan melakukan sertifikasi profesi bersama Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Citra Wulan Ratri, Kasub Penilai dan Aktuaris Kementerian Keuangan menjelaskan, profesi keuangan seperti akuntan, penilai dan aktuaris harus memiliki izin kantor dan bernaung dalam organisasi profesi. Dalam melakukan pembinaan terhadap profesi keuangan, seperti tadi saya sampaikan, kami memiliki kerjasama ya, menggandeng asosiasi untuk kita sama-sama mengembangkan profesi. Jadi untuk sertifikasi memang yang menyelenggarakan ini asosiasi. Namun PPPK ini memiliki tugas juga untuk melakukan pemantauan terhadap sertifikasi yang dilaksanakan. Nah, ini adalah asosiasi-asosiasi yang bekerja sama dengan kami dalam menyelenggarakan ujian sertifikasi. Untuk akuntan, sertifikasi menjadi akuntan ini dilaksanakan oleh IAI. Yang lulus sertifikasi IAI mendapat gelar CA. Para penggemar ikan hias saat ini tidak perlu khawatir jika ikan hias koleksinya berwarna kurang menarik. Hal ini dikarenakan saat ini sudah tersedia inovasi karya mahasiswa FPK UB dalam wujud pakan rasa yang salah satunya untuk mempercantik kulit ikan hias. Ahmad Solehudin yang peracik Parsa mengatakan pakan rasa ini saat ini terdiri dari 2 jenis, yaitu untuk meningkatkan nafsu makan ikan agar lekas besar dan untuk mempercantik kulit ikan pada ikan hias. Jadi untuk produk kami itu Parsa, itu pakan rasa. Di sini kita mempersembahkan ada 2 jenis ada 2 jenis, yaitu ada kandungan spirulina dan black squid, yaitu tinta cumi. Dan untuk spirulina seperti kata tahu itu untuk bagus untuk kulit. Jadi lebih fokus untuk pakan ikan hias yang memperkuat warna dari ikan hias tersebut. Dan ada kandungan kalsiumnya juga untuk meningkatkan ketahanan dari ikan tersebut. Jadi bagus untuk pertumbuhannya. Terus untuk yang black squid itu kita tambahkan kandungan dari tinta cumi, jadi lebih fokus untuk ke peningkatan nafsu makan dan untuk proses pertumbuhannya, seperti itu. Nah, yang melatar belakangi jadinya inovasi produk ini seperti apa? Latar belakangnya karena awalnya kita itu lebih fokus ke budidaya ikan gurame, yaitu dari CV Mina Nusantara Rahayu. Di situ kita pengembangan penjualan ikan gurame. Di situ kita melihat studi kasus untuk mendapat fluktuatif mengalir dari tingkat keuangannya, kita juga membuat pakan sendiri, yaitu kita inovasi sendiri dari penyediaan pakan, yaitu akhirnya terbentuklah Parsa Spirulina. Karena dilihat untuk komoditas yang saat ini banyak peminat ikan hias, makanya kita inisiasi yaitu lebih mencari riset apa sih yang bagus untuk pertumbuhan dan warna ikan. Nah, itu terbentuknya Parsa Spirulina. Rumah Sakit Universitas Surawijaya berkomitmen untuk memberikan layanan dan perawatan bagi seluruh pasien yang berobat, meskipun pasien tersebut warga negara asing. Hal ini disampaikan oleh Direktur RSUB usai menerima kunjungan Konsulat Jenderal Australia. Ingin melihat atau membuktikan ya terkait dengan Rumah Sakit Universitas Surawijaya itu seperti apa, karena mereka mempunyai warga negara yang banyak tersebar di Jawa Timur ini, khususnya di Malang. Nanti apabila ada disaster atau ada sesuatu, kalau ada yang sakit dan sebagainya, mereka bisa merujuk ke Rumah Sakit Universitas Surawijaya. Tadi dia juga menyampaikan atau menanyakan kalau itu berat bagaimana, ya akan kita rujuk ke rumah sakit yang tipe A yang lebih lebih kompleks, lebih lengkap alat-alatnya, karena di Rumah Sakit Universitas Surawijaya ini masih tipe C, ya, dan itu biasanya kita sering merujuk ke tipe B atau tipe A. Ya. Kemudian tadi beliau juga menanyakan terkait dengan bagaimana kalau meninggal. Nah, apakah dibayar dulu baru boleh diambil jenazahnya dan sebagainya? Ya, saya bilang bahwa karena ini adalah rumah sakitnya pemerintah, maka gak masalah kita
menangani dulu, ya setelah selesai boleh setelah itu dibayar, ya. Jadi tidak, kita fleksibel karena ini kan, dan kita selalu siap membantu warga negara asing, ya tidak hanya dari Australia tapi juga dari negara-negara yang lain juga kita perlakukan sama seperti itu, ya, seperti warga kita sendiri, ya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa.